Sebenarnya apa sih psychological well-being itu? Secara sederhana dan tradisionalnya, psychological well-being dapat dipahami sebagai happiness atau kebahagiaan. Namun secara detail, psychological well-being ini dapat dipahami sebagai secara serempak terjadinya elemen-elemen yang melumpuhkan dari pengalaman manusia seperti depresi, kecemasan, amarah, dan ketakutan, dan hadirnya elemen-elemen yang menyanggupkan atau mengaktifkan seperti emosi-emosi positif, pemaknaan, hubungan-hubungan yang sehat, penguasaan terhadap lingkungan, keterlibatan, dan aktualisasi diri. Cliff dan Case telah mengemukakan 6 komponen dari psychological well-being, antara lain penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan diri pribadi. Berikut adalah tayangan berita tentang bagaimana pandemi COVID-19 melanda Indonesia. COVID-19 merupakan virus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Namun penyebaran virus ini sangatlah cepat dan mudah. Pandemi corona masih menanjak sektor perkantoran. Kasus positif COVID-19 di Indonesia justru muncul dari klaster keluarga. COVID-19 yang semakin meningkat membuat virus baru ini menjadi perhatian utama masyarakat. Tidak heran jika di lini masa hingga pemberitaan, topik corona, dan corona selalu kita temukan. Penerimaan informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Lalu, apa hubungan psychological well-being di masa pandemi saat ini? Pada era pandemi saat ini, banyak terjadi perubahan bagi setiap orang. Namun, tidak banyak orang yang mampu menerima dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita tahu dari arti psychological well-being tadi, itu membantu individu menerima dirinya apa adanya, serta mampu membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan kepada setiap orang yang mengalami tekanan akibat perubahan di era pandemi ini. Jika seseorang memiliki psychological well-being yang baik, maka ia merasa akan lebih produktif, sehingga tekanan-tekanan akibat masa pandemi ini tidak terlalu membebani seseorang tersebut. Apa akibatnya seseorang tidak mengaplikasi psychological well-being pada era pandemi ini? Jika seseorang tidak mempunyai psychological well-being pada dirinya, terutama di era pandemi, ia akan susah menerima perubahan yang ada di dalam dirinya, serta akan terus merasa tertekan sehingga munculnya hal-hal yang fatal pada dirinya, seperti timbulnya stres. Bisa juga seseorang tersebut mudah menerima berita yang simpang siur karena dari komponen-komponen yang tadi ada yang kurang. Itu akan menjadi kecemasan tersendiri bagi dirinya sehingga berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Kita dapat melakukan berbagai cara agar dapat meningkatkannya kembali. Di antaranya dengan cara melakukan hal dan aktivitas yang kita senangi seperti menonton film, mendengarkan musik yang tentunya membuat kita lebih rileks dan terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Di masa pandemi ini yang biasanya kita selalu berinteraksi secara langsung digantikan dengan kegiatan online di mana kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan online ini. Tapi jangan lupa untuk selalu beristirahat di tengah-tengah kesibukan online ini agar kita tetap menjaga imun kita dan tidak mudah terserang oleh virus ini. Serta terkait informasi tentang COVID-19 ini, kita harus selalu menyaring informasinya dan tidak termakan hoax agar kita tidak terlalu memikirkan dan tidak terlalu cemas. Dan ingatlah, kita harus selalu berpikir positif agar psychological well-being kita pun meningkat.